dari perlakuan yang pertama, yaitu hidrogen peroksida langsung ditambah oleh ekstrak hati tanpa penambahan larutan asam atau basa. Jadi pH-nya 7 karena netral dan suhunya berada di kisaran 20-25, yaitu di suhu ruang. Dari pengamatan itu, setelah diberikan ekstrak hati sebagai enzim katalase, maka diamati banyaknya gelembung gas cukup banyak sampai keluar tabung reaksi. Lalu nyala bara api juga besar, dan pada keterangan kondisi optimum untuk pengukuran enzim katalase ini berada di pH 7 dan suhu 30. Selanjutnya. Terus yang tabung B itu ada hati H2O2 terus tambah HCl. Karena HCl ini asam kuat, jadi pH-nya 1. Terus suhunya 20 sampai 25 itu suhu ruangan. Banyak gelembung dan nyala bara apinya tidak ada. Keterangannya enzim itu menjadi non-aktif kalau diperlakukan pada asam atau basa yang sangat kuat. Di luar pH optimal, kenaikan atau penurunan pH menyebabkan penurunan aktivitas enzim dengan cepat. Terus yang tabung C itu ada hati H2O2 tambah NaOH, itu pH-nya jadi 13, suhu ruangan 20 sampai 25, itu banyak gelembungnya banyak. nyala apinya cukup besar tapi tidak terlalu besar. Terus keterangannya enzimnya itu tuh masih bisa bekerja gitu di suasana yang basah. Jadi masih bisa berfungsi secara normal. Ya, lanjut. Ya, lanjut ke diskusi kelompoknya. Jadi, gas yang dihasilkan pada penguraian peroksida adalah gelembung dan juga gas O2. Terus, bagaimana kerja enzim katalase pada larutan? Di pertama ada yang ditambahin HCl itu. Jadi, ditambahin HCl itu tujuannya untuk menciptakan suasana yang sangat asam. Nah, setelah kita melihat video itu, kita amati tidak timbul gelembung-gelembung gas dan juga bara apinya tidak menyala. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terbentuk H2O dan O2. Maka reaksi penguraian hidrogen peroksida tidak terjadi karena enzim tidak dapat bekerja. Terus yang kedua adalah dengan ditambahnya NaOH. Dengan tambahan NaOH ditujukan untuk menciptakan suasana yang sangat basah. Jadi setelah kita amati melalui video, timbul gelembung gas yang sangat banyak dan juga bara apinya menyala. Dapat disimpulkan bahwa terbentuk H2O dan O2. Maka reaksi ini terjadi karena enzim tetap dapat bekerja walaupun pada suasana basah. Lanjut. Selanjutnya itu adalah fungsi dari enzim katalase yang terdapat pada ekstrak hati ayam. Fungsinya itu sebagai biokatalisator atau untuk mempercepat reaksi dalam penguraian hidrogen peroksida yang merupakan produk samping dari proses pencernaan makanan. H2O2 ini merupakan bahan kimia organik yang memiliki sifat oksidator kuat dan bersifat racun dalam tubuh. Makanya hidrogen peroksida ini harus segera diuraikan menjadi air atau H2O dan oksigen atau O2 yang tidak berbahaya bagi tubuh. Selanjutnya adalah tujuan diberikannya bara api pada gelembung. Tujuannya adalah sebagai indikator O2 dalam percobaan karena proses pembakaran memerlukan oksigen sebagai sesuatu yang esensial. Oke, lanjut. Terus mengapa ayam dalam praktikum harus dihancurkan dan apa tujuannya? Tujuannya adalah agar hati ayam yang ukurannya besar bisa masuk ke dalam tabung reaksi yang ukurannya agak kecil.
Lalu tujuan lainnya adalah supaya enzim yang ada di dalam hati ayam bisa keluar sehingga enzim tersebut bisa direaksikan dengan H2O2. Selanjutnya adalah jika di dalam tubuh ayam terjadi penumbukan H2O2, apa yang akan terjadi pada tubuh ayam tersebut? Karena ada penumpukan hidrogen peroksida atau yang biasa kita kenal dengan H2O2 dalam tubuh ayam, maka secara otomatis kecepatan reaksi akan menjadi semakin cepat. Dimana reaksi tersebut tetap berlangsung terus sampai substrat ditempeli oleh sisi-sisi aktif dari enzim. Penumbukan senyawa peroksida dalam tubuh ayam dapat menyebabkan munculnya radikal lepas, yang mana radikal lepas tersebut bersifat negatif karena dapat membuat membran sel menjadi rusak. Selain itu, radikal lepas juga dapat menyebabkan beberapa penyakit seperti penyakit kanker dan juga aterosklerosis atau pembuluh darah arteri yang menyempit dan juga mengeras dan yang disebabkan oleh penumpukan plak pada dinding pembuluh darah. Nah, oke, untuk yang terakhir, faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim berdasarkan percobaan yang telah kami amati, yaitu adalah pH. Kemudian untuk grafiknya, kami membuat grafiknya dijadiin satu antara jumlah atau tingkat gelembung, terus nyala api, dan juga pH. Yang pH yang di sisi kanan, yang gelembung dan nyala api yang di sisi kiri. Kemudian untuk yang garis warna biru itu adalah banyak gelembung, yang garis warna oranye itu adalah nyala berapi, dan yang terakhir yang abu-abu adalah pH. Kemudian untuk yang garis warna biru yang banyak gelembung di bagian percobaan pertama, yang H dan H2O2 itu birunya nggak kelihatan karena sama kayak garis yang oranye. Jadi harusnya itu ada di nomor 3, ada di titik yang 3. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Jadi dengan meningkatnya pH, jadi membuat grafiknya itu masih lurus ya. Jadi kalau pH-nya itu rendah, kemudian netral dan basah, grafiknya berbanding lurus begitu. Benar ya? Jadi dalam kondisi basah di percobaan yang kita lihat, kelihatannya kemarin basahnya nggak sampai 13 deh, sekitar 9 dari pH-nya itu. Nah sayangnya itu kemarin nggak diperlihatkan berapa ukuran pH-nya ya di dalam percobaan itu. Nah kayaknya sih kalau nggak salah sekitar 9 pH-nya, jadi nggak sampai 13. Jadi kalau dikatakan bahwa pada rentang pH sekian itu masih ada penguraian hidrogen peroksida dan menunjukkan nyala api yang masih cukup besar dibandingkan dengan yang netral, ya memang ada kemungkinan bahwa enzim katalase itu masih bisa bekerja pada pH itu. Tapi tidak 13 sih. Kalau 13 mungkin dia sudah mulai turun lagi ya, mengalami denaturasi juga. Tapi kemarin cuma 9. Jadi karena masih 9, jadinya masih dia masih bisa toleran ibaratnya begitu. Jadi apa yang sudah kamu bahas tadi oke ya. Ya, baik. Terima kasih. Tadi ada radikal lepas itu sama dengan radikal bebas ya. Karena kehilangan molekul oksigen lalu menimbulkan yang kita sebut sebagai radikal bebas yang lalu akan menyebabkan terjadinya stres oksidatif, dan salah satunya dari efek stres oksidatif adalah kanker dan aterosklerosis. Aterosklerosis itu biasanya pembuluh darah ini akan menjadi lebih kaku. Kenapa? Karena ada tumpukan plak di dinding-dinding pembuluh darah sehingga aliran darah itu ke situnya itu debitnya jadi semakin kuat karena keras kan. Jadi semakin kuat, lalu itu yang kemudian juga menimbulkan penyempitan pada diameter pembuluh darahnya. Nek sempit kemudian keras, otomatis kan dia jadi lebih kenceng ya aliran darahnya, maka lalu bisa menimbulkan yang kita sebut sebagai hipertensi gitu. Di kaitannya antara aterosklerosis, nanti juga ada arteriosklerosis, itu sama yang menyebabkan
penyempitan pembuluh darah, kemudian pengerasan pembuluh darah yang kemudian bisa berakibat pada hipertensi, kemudian stroke, dan seterusnya. Itu efek dari hidrogen peroksida yang kemudian menimbulkan radikal bebas. Oke, terima kasih kelompok 2. Kita kasih tepuk tangan virtual. Ya. Selanjutnya kita tunggu kelompok 3, silahkan. Kelompok 3 siapa? Oke, ada Maria. Laser. Wah, laser ganteng nih. Dipotong rambutnya. Nah, kayak laser tuh loh. Cerah, ceria. Nah, rambutnya rapi. Wah, iki. Apa namamu? Josep. Rambutmu menantang matahari. Ini tunggali korok Jovi. Nanti dikasih minyak apa dikasih apa bentuk tidur gitu. Kamu sudah mandi belum, Sep? Belum, Bu. Nah, pesisiran belum? Enggak pernah. Lah, Nggak bisa disisir, oh, Bu. ini tambah ruwet engkau. Rambut itu nanti akan jadi semakin meruwetkan pikiranmu nanti. Oke, silahkan. Oh ya, tak bacain hasil dari pengamatannya kemarin, Bu. Apa wae Jadi, anggotane? oh iya, anggotanya aku, Joseph, absen 15, terus bisa dilanjut. Jose absen 16. Jose absen 16. Terus Joshua absen 17. Oke. Terus Kathleen absen 18. Kathleen, oke. Laser absen 19. Ya. Lanjut. Mandre absen 20. Oke. Eileen absen 21. Oke, Mei. Aku Evan absen 22. Oke, Van. Ya. Terus? Siapa yang mau presentasi? Tuh, apa yang presentasi ke? Oh ya, halo, Bu. Ini tak bacain tabel hasil pengamatannya, Bu. Jadi dari pertama itu ada tabung A. Yang membedakan di sini itu ada tetesan hatinya, Bu. Yang pertama 2, yang di tabung B itu ada 4, yang di tabung C itu ada 6. Nah, untuk kondisinya, untuk pH dan suhu masih belum diketahui. Dengan banyak gelembung gas yang konstan gradual naik dari awalnya sedikit, dengan bara api yang kelihatannya sama. Oke, jadi di tabung A ini banyak gelembung gasnya sedikit dengan kecepatan munculnya gelembung lambat. Kemudian ada tabung B yang dengan 4 tetes hati ini banyak gelembungnya sedang, nyala bara api dari A, B, C masih sama semua, dan kecepatan muncul gelembungnya mulai cepat. Dan dari tabung C, gelembung sudah mulai banyak, dan kecepatan muncul gelombangnya ini agak lebih lambat dari tabung B. Bisa dilanjut. Nah, ini tak kompak sih. Ora janjian sih. Ayo, sapa sing presentasi? Mari. Siapa yang melanjutkan? Gas yang dihasilkan pada reaksi percobaan tersebut adalah gas O2 atau oksigen.
Lalu, cara kerja enzim katalase pada larutan HCl adalah enzim mengalami denaturasi, sehingga tidak timbul nyala api dan hanya ada sedikit gelembung. Dengan ditambahkannya HCl, enzim tidak dapat bekerja secara optimal. Lalu, pada larutan NaOH, gelembung gas sedang dan nyala api juga sedang, karena enzim katalase tidak dapat bekerja secara optimal dalam kondisi yang terlalu basah. Lalu pada air es, aktivasi enzim tidak seoptimal suhu normal, namun enzim juga tidak rusak. Lalu pada air panas, enzim mengalami koagulasi sehingga enzim akan rusak dan mengental. Lalu fungsi dari enzim katalase yang terdapat pada ekstrak hati ayam itu, enzim katalase itu merupakan molekul yang terbentuk dari protein yang fungsinya itu sebagai katalisator. Nah, katalisator itu proses untuk mempercepat reaksi dalam berbagai proses kimia di dalam tubuh. Nah, enzim ini itu dapat ditemukan di dalam hati. Nah, enzim katalase itu bekerja dengan cara mengurai hidrogen peroksida atau H2O2 menjadi air dan oksigen. Kayak yang di bawah tuh H2O2 itu nanti jadi H2O plus O2. Terus enzim ini itu mencegah penumpukan hidrogen peroksida dalam tubuh serta melindungi organel dan jaringan seluler dari radikal bebas. Lalu untuk tujuannya diberikan bara api pada gelembung. Pemberian bara api pada gelembung adalah sebagai indikator O2. Saat hati diberi H2O2 terjadilah gelembung-gelembung udara. Hal ini membuktikan bahwa enzim katalase yang terdapat di dalam ekstrak mengubah H2O2 menjadi H2O. Sedangkan pada waktu dimasukkan lidi membara ke dalamnya atau bara api, timbul nyalanya api. Ini membuktikan bahwa H2O2 juga diurai menjadi O2 atau oksigen. Lalu mengapa hati ayam dalam praktikum tersebut harus dihancurkan dan tujuannya itu apa? Hati ayam, karena hati ayam ini merupakan organ yang mengandung banyak enzim katalase untuk menguraikan hidrogen perioksida atau H2O2 menjadi air dan oksigen. Hati ayam ini harus dihancurkan dan dibuat ekstrak agar enzim katalase yang berada di dalam hati dapat keluar sehingga dapat langsung bereaksi dengan substrat berupa hidrogen peroksida. Dengan begitu, luas permukaan yang bereaksi juga akan bertambah dan laju reaksi pun akan lebih cepat. Ya, selanjutnya yang terjadi pada tubuh ayam jika terjadi penumpukan H2O. Penumpukan hidrogen peroksida pada tubuh ayam itu dapat menyebabkan stres oksidatif. Ya. Itu kondisi di mana radikal bebas yang dihasilkan itu lebih banyak daripada yang dibuang. Penumpukan ini tuh bisa berdampak pada pembentukan radikal hidroksil yang dapat menyebabkan peroksidasi lipid di dalam membran sel yang berdampak pada hati tidak dapat menghasilkan atau memproduksi enzim katalase, yang dimana enzim katalase ini berperan dalam menetralkan racun. Dan dampak lain dari penumpukan hidrogen peroksida ini itu dapat menyebabkan penyakit seperti autoimun, kanker, dan penyumbatan pembuluh darah. Dan juga DNA yang berinteraksi dengan radikal bebas dapat menyebabkan mutasi yang dapat mengubah struktur kimia DNA. Saya melanjutkan menjelaskan faktor yang mempengaruhi kerja enzim berdasarkan proses percobaan ini. Dari percobaan ini kan terlihat bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi kerja enzim itu adalah konsentrasi enzimnya. Jadi semakin banyak tetesan ekstrak hati ayam yang diteteskan ke cairan H2O2 itu terlihat bahwa dari tabel tadi itu kalau semakin banyak gelembung yang dihasilkan dari reaksi. Nah, hal ini kan membuktikan bahwa konsentrasi enzim itu mempengaruhi kerja enzim katalase. Seharusnya semakin tinggi konsentrasi enzim itu semakin cepat reaksinya sehingga mencapai kecepatan konstan. Namun pada percobaan tadi itu mungkin ada faktor-faktor yang mempengaruhi yang kita tidak tahu sehingga itu terjadi anomali di mana tadi di video itu sempat laju muncul gelembung pada perlakuan 6 tetes ekstra hati itu lebih lambat daripada yang 4 tetes gitu. Ya, berikutnya ini adalah grafiknya. Yang pertama ini
yang pengaruh konsentrasi enzim terhadap laju reaksi. Ya, bisa dilihat ini yang 4 tetes justru malah yang paling cepat daripada yang 6 tetes. Lalu berikutnya yang pengaruh konsentrasi terhadap jumlah gelembung. Ya, ini dari 2, 4 ke 6 itu jumlah gelembungnya meningkat, yang paling banyak itu yang 6 tetes ekstrak. Untuk yang terhadap nyala api semuanya sama, itu cukup lumayan besar. Mungkin cukup. Terima kasih. Yang grafik atas tadi kenapa ya kok turun, itu kenapa ya Bu? Apanya? Kecepatan atau Laju ya, reaksi. grafik laju reaksinya? Jadi kecepatan munculnya gelembung ya? Iya. Oke, ya. Kecepatan munculnya gelembung, ya mungkin karena waktu netesi itu kesentuh dinding, jadi nggak terlalu langsung masuk ke dalam ekstraknya, itu lalu kayak netes gitu loh, karena nyentuh dinding kan, tidak langsung ke cairannya. Dia ada kemungkinan itu yang menyebabkan dia semakin lambat. Tapi nggak masalah. Jadi kalau dari grafik ini kan kelihatan sebetulnya semakin konsentrasi enzimnya itu semakin tinggi, dia menunjukkan jumlah gelembung yang juga semakin tinggi ya. Dan juga tadi kalau dikatakan bahwa gelembung gasnya itu sama saja, saya kira juga tidak terlalu masalah karena memang oksigen memang dihasilkan dari reaksi tersebut, dari reaksi penguraian tersebut. Jadi kemungkinan juga kadar oksigennya masih sama, tidak masalah itu. Ya, oke. Jadi konsentrasi, kalau begitu dari konsentrasi enzim itu akan sangat mempengaruhi munculnya gelembung ya. Banyaknya gelembung itu semakin banyak, semakin ekstraknya tinggi, semakin banyak gelembung yang dihasilkan ya. Jadi grafiknya lurus ya. Cuma dari lajunya tadi agak melambat. Oke. Ya, baik. Terima kasih untuk kelompok 3 untuk pembahasannya. Kita kasih tepuk tangan virtual untuk teman-teman kelompok 3. Kita lanjutkan kelompok berikutnya. Izin share screen dulu ya, Bu. Oke. Nah, ini pasukan cewek-cewek ini. Hampir sebagian. Ada cowok, Bu. Oh, ada cowok. Satu tapi kayak 2. 3, Bu. Oke. Cowok-cowok. Pada on cam lah ya. Ya, mari. Oke. Selamat pagi, Buning, teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 4. Anggotanya ada Michelle, ada aku Angelic, ada Nayaka, terus ada Nick, terus ada Sinta, terus ada Thea, ada Vania, dan juga ada Theo. Nah, di kelompok 4 ini kita akan mempresentasikan tentang praktikum yang tentang pengaruh konsentrasi substrat ya. Mungkin kita lanjut aja langsung ditampilin Sinta yang bagian datanya. Nah, di bagian data ini nanti bakal dijelasin sama Michelle. Mungkin silahkan Michelle bisa menjelaskan tentang tabel hasil pengamatan ini. Nah, ini adalah data hasil pengamatan dari uji enzim katalase. Terdapat 3 tabung yang kami amati. Tabung A dengan perlakuan percobaan HT plus 1 pipet H2O menghasilkan gelembung gas sedang atau plus dengan nyala bara api besar sekali, yaitu plus. Reaksi pada tabung A berlangsung dengan kecepatan sedang. Nah, pada tabung B dengan perlakuan percobaan HT plus 3 pipet H2O2, hasil pengamatan yang kita dapat adalah gelembung gas yang dihasilkan banyak atau plus dan nyala bara api besar sekali, yaitu plus. Kecepatan berlangsungnya reaksi ini adalah cepat. Sedangkan pada tabung C dengan perlakuan percobaan HT plus 5 tetes H2O2, jumlah gelembung yang dihasilkan banyak sekali, yaitu plus. Serta bara api menyala besar sekali, yaitu plus. Reaksi tabung C ini berlangsung dengan sangat cepat, bahkan lebih cepat dibandingkan tabung reaksi B maupun A.
Nah, gas yang dihasilkan dari reaksi uji ini adalah senyawa H2O dan O2, yaitu uap air dan oksigen. Oke, untuk melanjutkan Michelle, aku bakal bacain yang pertanyaan keduanya. Bagaimanakah kerja enzim katalase pada larutan? Yang pertama HCl. HCl menyebabkan nyala api tidak ada, gelembung tidak ada atau sedikit sekali. Hal ini disebabkan karena enzim mengalami denaturasi. Denaturasi adalah rusaknya bentuk enzim sehingga ia tidak dapat berikatan dengan substratnya dan aktivasi enzim menurun atau hilang. Yang kedua ada NaOH, menyebabkan nyala api sedang, gelembung sedang. Hal ini disebabkan karena enzim tidak bisa bekerja optimal pada keadaan basa kuat. Enzim katalase dapat bekerja optimal pada pH yang netral. Kemudian yang ketiga ada air es, aktivasi enzim tidak seoptimal suhu normal, namun enzim tidak sampai rusak. Dan yang keempat ada air panas, enzim rusak dan mengental. Nah, jadinya koagulasi. Untuk pertanyaan C bakal dibacain sama Nayaka. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai fungsi dari enzim katalase itu. Nah, enzim katalase ini berperan sebagai antioksida, yaitu menguraikan hidrogen peroksida atau H2O2 menjadi uap air, H2O, dan oksigen. Nah, salah satu produk dari oksigen itu bisa dilihat dari gumpalan busa yang keluar dari tabung. Nah, kemudian hidrogen peroksida itu adalah oksidator kuat, dan ini perlu diuraikan karena sifatnya beracun dan dapat merusak sel. Nah, kemudian enzim katalase ini diperlukan untuk mengkatalisis kandungan H2O2. Enzim ini juga berperan sebagai peroksidasi untuk mereaksi dekomposisi hidrogen peroksida sehingga berubah menjadi O2 dan H2O. Untuk yang D, kenapa dikasih bara api pada gelembungnya? Tujuan dikasih bara api itu untuk membuktikan kalau gelembung itu ada isinya oksigen atau O2. Bara api yang besar itu nanti bisa nyala besar karena ada oksigen yang jadi bahan bakarnya untuk membantu proses pembakaran. Oke, lanjut. Oke, lalu pertanyaan yang E, mengapa hati ayam itu harus dihancurkan dan tujuannya itu apa? Jadi hati ayam itu banyak mengandung enzim atas tadi yang digunakan untuk menguraikan hidrogen peroksida atau H2O2. Nah, jadi di praktikum ini enzim katalase tadi itu kan mau direaksikan dengan substratnya yaitu H2O2. Makanya hati ayam itu harus dihancurkan dan dibuat ekstrak agar enzimnya itu bisa keluar dari hati ayam itu dan bisa bereaksi langsung dengan substratnya tadi yaitu H2O2. Lalu yang nomor F, H2O2, apa yang akan terjadi pada tubuh ayam tersebut? Jika di dalam tubuh ayam terjadi penumpukan H2O2, maka sel-sel dalam tubuh, terutama organ hati, akan rusak, karena H2O2 ini bersifat racun bagi tubuh. Terjadinya penumpukan H2O2 ini menyebabkan stres oksidatif, yakni kondisi di mana radikal bebas atau ROS yang dihasilkan lebih besar dibandingkan yang dibuang. Penumpukan H2O2 pada tubuh akan menyebabkan terbentuknya radikal hidroksil yang dapat mengakibatkan peroksidasi lipid dalam membran sel, sehingga terjadilah kerusakan biokimiawi pada jaringan atau nekrosis dan sel. Peroksidasi lipid dapat mengganggu integritas membran sel lebih lanjut, hingga terjadi pengubahan enzim katalase yang berfungsi untuk menetralkan racun atau sebagai antioksidan. Penumpukan H2O2 ini juga dapat menyebabkan penyakit autoimun, kanker, dan aterosklerosis, atau dapat menyumbat pembuluh darah. Interaksi ROS dengan basa dari DNA dapat mengubah struktur kimia DNA. Jika tidak direparasi, akan mengalami mutasi yang dapat diturunkan, atau terutama pada DNA sel germinal. Sedangkan kerusakan DNA pada sel somatis dapat mengarah pada inisiasi keganasan. Sudah? Apakah masih ada?
Masih ada, Bu. Oke, jadi untuk lanjutin yang G itu sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim katalase berdasarkan percobaan. Buat yang kelompok 4 ini sebenarnya cuma yang keempat konsentrasi substrat, tapi yang 3 tadi udah disebutkan sama kelompok lainnya. Untuk yang kami dapat itu konsentrasi substrat atau hidrogen peroksida 2O2 itu mempengaruhi laju reaksi enzim katalase. Setiap bertambahnya substrat, laju reaksi itu akan semakin cepat pula hingga akhirnya mencapai kecepatan maksimum dan konstan yang tidak terjadi peningkatan laju reaksi. Sedangkan kalau suhu itu enzim memiliki sifat termolabil atau tidak tahan panas, terus bisa mengental, koagulasi kalau suhunya terlalu tinggi, kalau terlalu rendah mengalami aktivasinya itu sedikit karena tumbukan antar partikelnya rendah. Kalau untuk pH, enzim katalase ini bekerja optimal pada pH 7 kayak mayoritas enzim yang bekerja pada pH netral. Terus yang ketiga itu konsentrasi enzim mempengaruhi kecepatan laju reaksi. Kalau semakin besar konsentrasi enzim maka semakin cepat pula reaksinya hingga mencapai kecepatan konstan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Theo. Lalu yang H di grafik yang di kiri merupakan grafik pengaruh konsentrasi substrat terhadap laju reaksi, yang dimana semakin tinggi konsentrasi substrat, semakin cepat pula laju reaksinya. Lalu yang di kanan ada grafik pengaruh konsentrasi substrat terhadap nyala api dan gelembung, di mana berapapun konsentrasi substrat yang diberikan, nyala berapinya konstan. Oke, baik, kelompok 4 ya. Sudah sangat baik mempresentasikannya. Saya hanya melihat ini di grafiknya yang pertama. Pengaruh substrat itu, kenapa dibuat grafiknya itu seperti itu? Karena di 6 tetes dia tinggi, tapi kenapa lalu dibuat mendatar? Ada yang bisa menjelaskan? Kalau tadi tinggi terus kan harusnya itu garis lurus ya, enggak ada yang mendatar begitu. Mungkin ada yang mau menjelaskan? Ini konsentrasi substrat. Ini gambar teori atau gambar hasil nih? Grafiknya. Kayaknya hasil, Bu. Hasil ya. Hasilnya tapi itu ada mendatarnya. Tadi kayaknya itu kesalahan teknis, Bu. Kita kurang masukin data selanjutnya kayaknya. Oke. Ya. Ya. Tapi begini ya, untuk yang konsentrasi substrat memang secara teori itu semakin tinggi konsentrasi substratnya dia akan cepat. Tapi pada konsentrasi tertentu dia akan konstan. Jadi grafikmu yang kamu tunjukkan ini sebenarnya benar. Karena yang kamu tunjukkan kan sampai di 6 itu dia masih tinggi. Tapi kalau dia ditambahkan lagi substratnya, entah jadi 10, entah jadi 20, dia nanti mungkin akan memang dia akan konstan secara teori. Itu. Jadi blessing in disguise ini ya. Yang katamu salah, tapi ini sebenarnya benar karena kamu menggambarnya kan sampai 6 tetes masih lurus. Jadi kalau itu dilanjutin lagi, karena kan grafiknya itu masih kosong tuh, yang dilanjutin lagi memang dia akan mendatar. Ya, tuh. Jadi dengan demikian sebetulnya saya apresiasi untuk kelompok ini dan kelompok semuanya ya, karena ternyata kalian bisa berdiskusi dengan baik, lalu menemukan insight-insight yang baik. Nah, secara tidak langsung kamu harus membaca dan lebih nyantol daripada lebih nyantol daripada kalian diajari sama Buning kan kadang-kadang nggak nyantol. Buning suaranya kayak ngono makai ngantuk kan. Nah, tapi ketika kamu melakukan presentasi ini dan kamu mencari materinya sendiri, akan lebih kuat itu tertanam dalam hatimu. Nah, mudah-mudahan dalam benakmu juga.
Apa yang sudah kalian tampilkan betul. Jadi kalau enzim katalase ini, kalau dia bekerja pada suhu semakin tinggi, dia akan semakin naik. Pada suhu optimal dia bagus, tetapi semakin tinggi lagi dia mengalami denaturasi, sehingga lalu grafiknya bentuk kurva untuk suhu. Lalu untuk pH, tadi grafiknya untuk pH berbanding lurus ya. Karena pada pH yang basah dia masih bisa bekerja tadi. Ya karena pH-nya tidak terlalu basah banget, maka lalu dia masih bisa optimal bekerja di situ. Meskipun kalau mungkin tambahan basahnya lebih kuat lagi, dia denaturasi. Jadi grafiknya juga akan begitu. Lalu yang ketiga, konsentrasi enzim tadi grafiknya berbanding lurus, oke. Kemudian konsentrasi substrat tadi sudah terakhir ditunjukkan dengan sangat baik. Oke, terima kasih untuk semuanya. Dan dipersiapkan untuk berikutnya nanti respirasi seluler, itu ada respirasi aerob dan anaerob. Tahapannya agak rumit, karena di situ ada glikolisis, dekarboksilasi, kemudian siklus Krebs, itu berupa grafik-grafik reaksi. Maka yang perlu dipelajari adalah bagan-bagan dari reaksi glikolisis, tempatnya di mana, bahan bakunya apa, produknya apa, selalu begitu ya. Produk akhir dari satu reaksi akan menjadi bahan baku untuk reaksi berikutnya, gitu. Jadi itu akan terus berlangsung. Maka untuk besok materi kita respirasi seluler, silahkan diperhatikan baik-baik, dibaca terlebih dahulu supaya dalam diskusi kita besok itu akan menjadi lebih baik. Begitu, terima kasih untuk hari ini. Selamat siang, sampai ketemu. Jovi, jangan lupa. Terima kasih, Bu.